Bab 901-905. Bab 901, Perlombaan Kadal Api Sosok. Sosok berwarna merah yang padat dengan cepat membelah magma dan bergegas. Setelah hanya belasan detik, mereka menyebar dan mengepung Xiao Yan. Ditatap oleh begitu banyak tatapan sengit menyebabkan bahkan wajah Xiao Yan menjadi agak tidak wajar. Matanya menatap orang kadal api terbesar. Tidak hanya ukuran orang ini lebih besar dari manusia kadal biasa, tetapi sisik di tubuhnya juga berwarna merah gelap. Matanya, yang berisi keganasan gelap dan dingin yang serupa, juga mengungkapkan kekejaman dan kelicikan yang tidak dimiliki oleh kadal lainnya. Jijik. Mata kadal api besar menatap sinis pada Xiao Yan. Mulutnya yang tertutup gigi tajam mengeluarkan banyak tangisan, jijik, yang Xiao Yan tidak mengerti. Tangannya yang besar juga menari di depannya. Xiao Yan tidak mengerti arti yang ingin disampaikan oleh orang besar ini. Namun, dia tahu bahwa itu jelas bukan percakapan yang bersahabat. Dia segera berhenti memperhatikan saat tatapannya menyapu sekelilingnya, mencari tempat di mana dia bisa melarikan diri. Jumlah kadal api yang muncul kali ini terlalu banyak. Bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, mustahil baginya untuk membunuh mereka semua di magma ini. Karena itu, dia memilih untuk melarikan diri. Dia akan kembali lagi dan menyelidiki kerangka misterius di dalam penghalang cahaya di masa depan. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan sebelum cahaya perak tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Tubuhnya berubah menjadi sosok api hijau giok yang menembus magma dan bergegas ke atas dengan cara seperti kilat. Jijik. Tubuh Xiao Yan baru saja mulai bergerak ketika pemimpin orang kadal api mendeteksinya. Itu segera mengeluarkan suara, jijik, yang tajam. 1000 orang kadal di belakangnya bergegas menuju Xiao Yan dari segala arah. Sosok Xiao Yan sangat lurus saat dia bergegas ke dalam kekacauan angka yang padat. Wajahnya tegang saat dia mengedarkan Douqi di tubuhnya secara maksimal. Api hijau giok di tangannya seperti cambuk api di bawah kendalinya, melepaskan angin panas yang tajam sesukanya. Setiap kali angin ini menerpa manusia cicak. Kekuatan yang kuat dan ganas akan mengguncang tubuh mereka sampai makhluk itu memuntahkan darah dan mundur. Beberapa dari mereka yang lebih lemah terbunuh di tempat. Mata dan tangan Xiao Yan bereaksi sangat cepat terhadap orang-orang kadal yang mati. Dengan tindakan meraih, tangannya menembus tubuh mereka dan dengan cepat mengeluarkan manik-manik merah cerah, yang kemudian dia masukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Selama ini, dia terus menyerang dengan liar ke depan. Meskipun ada sejumlah besar orang kadal api ini, kekuatan mereka setara dengan manusia di kelas Dowling. Dengan kekuatan ini, mereka secara alami tidak akan mampu bertahan bahkan untuk pertukaran dengan Xiao Yan. Jika mereka tidak bisa meminjam kekuatan magma, pertarungan mereka dengan Xiao Yan akan sedikit berbeda dari pembantaian sepihak. Meskipun mereka berada jauh di dalam magma, serangan seperti kilat telah menyebabkan lebih dari 100 orang kadal mati dalam beberapa menit, dan manik-manik merah cerah mereka semuanya ditarik keluar. Sementara Xiao Yan membunuh dengan sangat cepat, tampaknya ada jumlah orang kadal api yang tidak ada habisnya. Mereka tampaknya tidak takut mati. Tidak peduli betapa kejamnya metode Xiao Yan, mereka masih terus maju tanpa mempedulikan hidup mereka. Hal ini menyebabkan kecepatan melarikan diri Xiao Yan melambat. Engah. Pisau tangan yang tajam menusuk dada orang kadal api yang mencoba melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat tangannya meraih ke depan dan meraih sesuatu. Sebuah manik-manik merah cerah dikeluarkan dan ditempatkan ke dalam cincin penyimpanannya. Tatapannya gelap dan pekat, saat dia menatap orang-orang kadal api yang padat di sekitarnya. Setelah pertempuran sengit tadi, tubuh Xiao Yan, yang sudah cukup banyak menghabiskan Douqi, terasa agak melemah. Meskipun dia masih bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, sepertinya dia tidak akan bisa bertahan kecuali dia berhasil mencapai magma di mana orang-orang kadal api yang mengganggu tidak pergi. Setelah Douqi-nya habis, situasinya pasti akan sangat tidak menguntungkan. Sepertinya aku harus bergegas dan pergi. Pikiran ini dengan cepat berlama-lama di dalam hati Xiao Yan. Dia mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya, yang memulihkan Douqi, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tepat ketika dia berencana untuk pergi dengan cepat, sosok merah pekat tiba-tiba berpisah dan membentuk jalan setapak. Orang kadal yang tampak kuat mengambil langkah lambat pada magma saat masuk. Matanya menunjukkan ejekan saat melihat Xiao Yan yang keras kepala. Mulutnya mengeluarkan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang kadal api tiba-tiba berhenti menyerang Xiao Yan, mengikuti kemunculan suara itu.
Mereka mundur agak jauh dan mulut besar mereka terbuka dengan cepat. Setelah ini, magma di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens. Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah setelah melihat adegan ini. Dia secara alami mengerti bahwa orang-orang kadal ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan magma, dan bola magma ini memiliki kekuatan yang besar. Sepertinya orang besar itu mampu memerintah orang-orang kadal ini. Sepertinya aku harus membunuhnya dulu, mata Xiao Yan menyipit saat dia bergumam pelan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kekuatan pemimpin orang kadal api harus berada di sekitar seseorang di level Do Huang awal. Namun, dalam dunia magma ini, itu bisa dianggap sebagai ahli di puncak kelas Do Huang. Dengan demikian, akan sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, kecepatan dan kekuatan seseorang akan berkurang di magma ini. Namun demikian, ini tampaknya tidak menjadi penghalang bagi Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan sedang menghitung di dalam hatinya, bola-bola magma di mulut orang-orang kadal dengan cepat diaglomerasi. Setelah itu, pemimpin melambaikan tangannya. Bola api yang tak terhitung jumlahnya terbang melalui magma, dan menembak dengan marah ke arah Xiao Yan ke segala arah. Meskipun Xiao Yan tidak takut pada bola magma sederhana, di depannya, pada saat ini, ada ratusan atau ribuan dari mereka. Bahkan dia hanya bisa berlindung sementara dalam menghadapi serangan semacam ini. Sebuah cahaya perak berkedip di bawah kaki Xiao Yan saat ia menggunakan gerakan 3000 petir secara ekstrim. Banyak setelah gambar muncul saat magma beriak. Sebagian besar bola magma melewati Xiao Yan, dan tidak membahayakannya. Gelombang demi gelombang bola magma membawa gelembung magma kehijauan saat melintas. Namun, kebanyakan dari mereka dihindari oleh Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan menyapu ke segala arah saat dia menghindar. Sesaat kemudian matanya tiba-tiba menyusut ketika dia menemukan bahwa semua bola magma yang bersentuhan dengan penghalang cahaya transparan di bawah dipantulkan kembali. Tampaknya penghalang cahaya transparan, yang tidak memiliki banyak kekuatan, tidak sesederhana yang terlihat. Mata Xiao Yan berkedip sedikit saat dia mengangkat kepalanya. Dia melirik kadal api besar dan kilatan dingin tiba-tiba melintas di matanya. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Lain kali dia muncul, Xiao Yan sudah berada di belakang pemimpin orang kadal. Dengan bantuan penyelarasan aliran magma, pemimpin itu merasakan sesuatu ketika Xiao Yan muncul di belakangnya. Mulutnya segera mengeluarkan raungan rendah saat tangannya yang besar mengepal sebelum dengan keras menabrak Xiao Yan di belakang. Bang! Tinju besar dipegang oleh Xiao Yan dengan satu tangan. Ketika tinju dan tangan melakukan kontak, riak kuat dipancarkan dan mengguncang orang-orang kadal api di sekitarnya sampai mereka dengan cepat mundur. Huff! Xiao Yan mendengus dingin setelah menahan kadal api dengan satu tangan. Tubuhnya tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan tangan kanannya mengepal, yang tiba-tiba meledak ke depan. Ledakan oktan. Sebuah tangisan rendah dan dalam terpancar dari mulut Xiao Yan. Kekuatan di tinjunya tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, itu dengan kuat menghancurkan dada pemimpin kadal api. Selama ledakan kuat, kekuatan tersembunyi juga diam-diam ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Bang! Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba keluar dari tubuh manusia kadal api. Tubuhnya bergetar hebat saat lubang berukuran 1 inci diledakkan ke tubuhnya. Minyak lengket mengalir keluar saat kehidupan di dalam matanya perlahan menghilang. Dia telah meremehkan teknik Xiao Yan. Tangan Xiao Yan dengan cepat terulur ke tubuh pemimpin kadal api setelah membunuhnya dengan satu gerakan. Dia meraih dan menarik dengan tangannya. Manik merah tua seukuran mata naga muncul di tangannya. Energi yang terkandung dalam manik-manik merah tua ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada manik-manik biasa. Energi afinitas api yang kuat menyebabkan mata Xiao Yan memancarkan kilatan yang tidak biasa. Orang-orang kadal api ini adalah tonik yang luar biasa dari sudut pandang Xiao Yan. Jiji. Setelah Xiao Yan membunuh pemimpin kadal api, mata banyak orang kadal di sekitarnya tiba-tiba menjadi merah cerah. Segera, mereka membuka mulut mereka dan gelombang sonik yang tajam dipancarkan. Hampir 1000 orang kadal memekik serempak. Gelombang suara yang menusuk telinga bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa agak pusing. Namun, dia pulih dengan cepat. Dia jelas mengerti bahwa orang-orang ini kemungkinan akan memanggil rekan mereka lagi. Dia benar-benar tidak mengerti ras misterius ini. Dia tidak tahu berapa banyak orang kadal api yang kuat berada di laut magma ini. Tidak lama setelah gelombang suara dipancarkan, kekuatan spiritual Xiao Yan, yang telah menyebar, mengambil sesuatu.
Beberapa aura sisa yang sangat kuat dengan cepat terbang menuju lokasinya. Jelas, ini pasti ahli dari ras kadal yang dipanggil oleh gelombang suara. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kecepatan orang kadal. Meskipun dia telah menggunakan gerakan 3000 petir, kemungkinan kecepatannya tidak dapat menandingi orang-orang kadal ini di magma. Oleh karena itu, mungkin tidak ada cukup waktu baginya untuk melarikan diri. Namun, jika dia tidak melarikan diri, apakah itu berarti dia hanya akan menunggu semakin banyak ahli dari ras kadal untuk bergegas? Pada saat itu, tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba beralih ke lingkaran cahaya transparan di bawah. Setelah ragu-ragu selama 1 atau 2 detik, dia mengatupkan giginya dengan keras, membalikkan tubuhnya, dan turun dengan cara seperti kilat. Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya. The Fallen Heart Flame melilit seluruh tubuhnya dan itu benar-benar berhasil menerobos masuk tanpa perlawanan. Magma di sekitar Xiao Yan sekali lagi mulai berfluktuasi saat Xiao Yan memasuki penghalang cahaya transparan. Setelah itu, perlahan-lahan berputar dan anehnya menghilang di depan fokus banyak orang kadal. Beberapa sosok merah darah melesat dengan cara seperti kilat tidak lama setelah Xiao Yan memasuki penutup cahaya. Akhirnya, mereka muncul di wilayah magma ini. Orang-orang kadal api di sekitarnya buru-buru berlutut dan menyapa sosok-sosok ini ketika mereka muncul. Sosok-sosok berwarna merah darah itu berhenti, dan tatapan mereka menatap tajam ke arah di mana penutup cahaya itu menghilang. Gelombang raungan marah dipancarkan dari mulut mereka. Namun, mereka tidak memiliki solusi sedikit pun. Bab 902, Tian Huo Zunze. Xiao Yan jelas merasakan riak yang tidak biasa menyapu tubuhnya ketika dia menembus lapisan cahaya transparan. Riak ini dengan cepat menghilang ketika melakukan kontak dengan Fallen Heart Flame di tubuhnya, memungkinkan tubuh Xiao Yan berhasil memasukinya. Ketika dia menembus penghalang, warna merah cerah yang memenuhi matanya dengan cepat tersebar. Menggantinya adalah semacam cahaya berwarna putih krem berkabut dan redup. Xiao Yan segera menstabilkan tubuhnya. Tatapannya sangat berhati-hati karena menyapu ke segala arah. Akhirnya, itu berhenti di kerangka misterius yang tergantung di tengah. Ruang di tempat ini jelas merupakan penghalang cahaya yang dilihat Xiao Yan sebelumnya. Mungkin karena penglihatannya, tapi tempat ini tampak jauh lebih besar saat ini. Namun, seseorang masih bisa melihat seluruh tempat dengan pandangan sekilas. Xiao Yan menoleh saat matanya mencari di luar penghalang cahaya. Pemimpin kadal api berwarna darah ditemukan olehnya. Ekspresinya segera menjadi agak serius. Dia tidak menyangka bahwa ras magma misterius ini benar-benar akan memiliki ahli seperti itu. Kekuatan orang-orang kadal berwarna darah ini jelas lebih besar dari yang dia bunuh sebelumnya. Menurut tebakan Xiao Yan, sepertinya mereka sudah mencapai puncak kelas Do Huang. Hal ini menyebabkan hati Xiao Yan menjadi semakin berhati-hati. Lagi pula, siapa yang tahu jika ada orang yang lebih kuat dalam ras kadal api ini? Jika ada, situasinya akan menjadi sangat disayangkan. Kekuatan Xiao Yan mungkin tidak berkurang banyak di dalam magma dengan mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, lawan memiliki keunggulan numerik yang besar. Jika Xiao Yan dikepung, kemungkinan dia akan memiliki sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Sialan, dunia magma ini memang tidak setenang yang terlihat di permukaan. Xiao Yan mengatupkan giginya dan memarahi dengan lembut. Orang-orang kadal api di luar penghalang cahaya tampaknya tidak dapat merasakan lokasinya. Oleh karena itu, mereka mengembara ke atas dan ke bawah untuk sementara sebelum menyebar ke segala arah di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat sosok merah terakhir menghilang ke dalam magma. Dia mungkin telah membunuh cukup banyak orang kadal api dalam pertempuran besar sebelumnya, tetapi dia juga sangat kelelahan. Tubuh Xiao Yan digantung di ruang putih ini saat dia beristirahat sejenak. Hanya setelah beberapa doki di dalam tubuhnya pulih, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan ke kerangka misterius itu. Saat dia mendekati kerangka misterius itu, Xiao Yan bisa merasakan perasaan pemanggilan di dalam hatinya menjadi semakin padat. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa isyarat yang dia rasakan di atas magma berasal dari kerangka misterius ini atau api hati jatuh. Mata Xiao Yan melayang di atas kerangka misterius sedikit lebih lama sebelum tatapannya tanpa sadar terlempar ke api tak terlihat di kerangka. Api hati jatuh ini hanya seukuran kepala.
Suhu yang dipancarkannya jauh lebih rendah daripada api hati jatuh di dalam tubuh Xiaoyan. Jika seseorang menggambarkan api hati jatuh di dalam tubuh Xiaoyan sebagai bentuk yang matang, api hati jatuh di depan Xiaoyan ini masih dalam tahap bayi. Tentu saja, terlepas dari apakah itu dalam tahap bayi atau dewasa, benda ini adalah api surgawi. Sangat sulit untuk membentuk api surgawi. Itu membutuhkan akumulasi waktu yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, nyala api tak terlihat yang tidak tampak ganas ini kemungkinan sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Namun, Xiaoyan tidak tahu mengapa dua api surgawi yang sama akan muncul di tempat yang sama. Adegan misterius semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiaoyan. Mata Xiaoyan terkunci dengan saksama pada Valen Heart Flame. Dia menghirup udara dalam-dalam. Bayi, api surgawi, semacam ini mungkin memiliki kegunaan untuk mantra api, tapi sepertinya itu tidak akan terlalu bagus. Bagaimanapun, evolusi mantra api membutuhkan energi yang cukup menakutkan. Jelas dari melihat benda kecil ini bahwa ia tidak memiliki energi yang diperlukan. Tangan Xiaoyan mengusap dagunya. Dia merenung sejenak sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Sebuah kegembiraan muncul di matanya. Bayi seperti Valen Heart Flame ini mungkin tidak banyak berguna baginya, tapi itu pasti akan menjadi Zhou, yang turun dari langit, ke Akademi Dalam. Begitu mereka memiliki benda ini, menara pemurnian Ki Langit berkobar akan dapat dibuka lagi. Selain itu, efeknya tidak akan terlalu lemah dibandingkan dengan masa lalu. Selama ada jumlah Dou Qi yang tak henti-hentinya dituangkan, itu akan mengaktifkan aktivasi menara pemurnian Ki Langit berkobar yang disebut akselerator pelatihan. Dengan demikian, Akademi Dalam tidak hanya akan mendapat manfaat darinya tetapi bayi api hati jatuh ini akan dapat berevolusi secara bertahap. Pada waktunya, itu pasti akan berevolusi menjadi api hati jatuh yang matang. Terlebih lagi, api surgawi, yang dipersiapkan sejak muda akan lebih mudah dijinakkan di masa depan. Masalah pemberontakan, Valen Heart Flame, dewasa seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi. 1 abad kemudian, api hati jatuh yang berhasil berevolusi bahkan mungkin menjadi dukungan besar bagi Akademi Dalam. Bagaimanapun, api surgawi akan berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri cepat atau lambat. Pada saat itu akan sedikit berbeda dari orang biasa. Itu pasti akan melindungi Akademi Dalam seperti rumahnya ketika saat itu tiba. Akankah Akademi Dalam tidak memiliki wali pamungkas tambahan pada saat itu? Kegembiraan muncul di hati Xiaoyan ketika dia memikirkan banyak manfaat yang akan didapatnya untuk Akademi Dalam. Dia selalu merasakan sakit kepala dan rasa bersalah ketika berhadapan dengan masalah bagaimana sepenuhnya menyelesaikan kelelahan menara pemurnian Ki Langit berkobar. Munculnya bayi Valen Heart Flame ini tidak diragukan lagi telah menyelesaikan masalah ini. Sedikit rasa bersalah di dalam tubuhnya akhirnya akan hilang. Xiaoyan tanpa sadar membuka bibirnya dan tersenyum saat memikirkan hal ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke depan. Dia melingkarkan tangannya dan menangkap bayi Valen Heart Flame. Ketika dia hanya sekitar 2 meter dari kerangka, cahaya putih terang tiba-tiba meletus dari bagian dalam kerangka putih. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Xiaoyan terkejut. Dia buru-buru mundur. Ketika dia baru saja akan melakukannya, dia terkejut menyadari bahwa kekuatan yang sangat besar telah menyebabkan dia tetap diam. Tubuh diam Xiaoyan menyebabkan ekspresinya berubah dengan cepat. Sebuah gagasan melarikan diri berlama-lama di dalam hatinya. Cahaya putih di depannya bergoyang perlahan sebelum berubah menjadi sosok manusia tua ilusi. Sosok manusia itu mengenakan jubah berwarna putih. Rambutnya seputih salju dan wajahnya tua. Sebuah kedipan samar melintas di kedua matanya. Sosok manusia ilusi ini baru saja muncul ketika Xiaoyan merasakan semacam perasaan menekan yang menyebar dari hatinya. Api hati jatuh. Sungguh tak terduga, telah ditundukkan oleh seseorang. Sosok manusia ilusi itu melirik Xiaoyan sebelum dia segera berbicara. Suaranya dipenuhi dengan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Hati Xiaoyan tanpa sadar merasakan hawa dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia secara alami tahu bahwa sosok manusia ilusi di depannya adalah tubuh spiritual. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah berhasil melihat api hati jatuh di dalam tubuhnya secara sekilas. Anak kecil ini tidak menyadari bahwa tuan tua ada di sini dan telah mengganggu dengan kasar.
Mohon maafkan saya. Xiao Yan berbicara dengan sangat sopan sementara pikiran dengan cepat terbang di sekitar hatinya. Sosok manusia ilusi mengabaikan kesopanan Xiao Yan saat tatapannya menatap Xiao Yan sejenak. Akhirnya, dia memberi isyarat dengan tangannya. Dengan isyarat dari sosok manusia tua, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa api hati jatuh di dalam tubuhnya terbang tak terkendali sebelum akhirnya mendarat di tangan pihak lain. Tuan tua, apa maksudmu dengan ini? Adegan ini menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam saat dia berteriak dengan marah. The Fallen Heart Flame seperti ular panjang tak terlihat yang berlama-lama dan bergerak di sekitar telapak tangan sosok manusia tua itu. Sikap patuh itu menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia jelas sudah sepenuhnya menyempurnakan Fallen Heart Flame. Bagaimana mungkin dia menjadi penurut di tangan orang asing? Mengapa? Apakah kamu terkejut? Orang tua itu melirik Xiao Yan, hampir seperti menyadari keraguan di hati Xiao Yan. Senyum tak dikenal muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia menjelaskan dengan samar, ini karena aku adalah pemilik sebelumnya dari Fallen Heart Flame. Meskipun Anda telah menyempurnakannya, itu masih tidak menimbulkan banyak perlawanan bagi saya. Selain itu, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengalahkan saya yang lama dalam kemampuan mengendalikan api? Petik 2. Pemilik sebelumnya. Mata Xiao Yan sedikit menyusut setelah mendengar kata-kata ini. Dia tertawa terbahak-bahak, Tuan tua seharusnya tidak menggodaku yang kecil. Saat aku menaklukkan Fallen Heart Flame saat itu, aku tidak merasakan bahwa itu memiliki pemiliknya. Kamu secara alami tidak dapat merasakannya karena aku sudah memberikannya kebebasan ketika aku akan mati. Tidak salah untuk mengatakan bahwa itu tanpa pemilik pada saat itu. Pria tua berjubah putih itu tertawa. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan pemilik sebelumnya dari api hati jatuh di tempat ini. Jika apa yang dikatakan lelaki tua itu benar, kemungkinan besar dia telah mati selama beberapa tahun. Paling tidak, penatua pertama Sukian sama sekali tidak menyadari cara ini. Namun, hal yang paling dikhawatirkan Xiao Yan adalah apakah orang tua ini akan mengambil kembali api hati yang jatuh. Api surgawi, sangat penting bagi Xiao Yan. Jika itu direnggut secara paksa darinya, itu akan menyebabkan banyak kerugian baginya. Oleh karena itu, dia harus menyimpannya terlepas dari apa yang terjadi bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Orang tua berjubah putih di depannya mungkin adalah ahli tertinggi tetapi yang terakhir pada akhirnya hanya tubuh spiritual pada saat ini. Terlebih lagi, melihat ketipisan roh, sepertinya dia tidak terlalu kuat. Tenang, aku tidak akan merebut api hati jatuhmu. Sebenarnya, saya sudah lama menjadi orang mati. Jiwa saya telah menderita segala macam kesulitan selama bertahun-tahun ini. Hal yang Anda lihat sekarang hanyalah benang dari jejak spiritual yang tersisa. Itu tidak dapat membahayakan Anda. Pria tua itu dengan samar menjelaskan. Xiao Yan merasa agak malu ketika dia hendak menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata yang menargetkan apa yang dia pikirkan. Dia buru-buru tersenyum dan berkata, senior ini telah berbicara terlalu serius. Bolehkah saya tahu nama Pak Tua? Pria tua berjubah putih itu tersenyum. Senyumnya memiliki kebanggaan yang datang dari dalam tulangnya saat dia berkata, aku yang dulu adalah Yao Tianhuo. Orang lain juga memanggil saya Tianhuo Sun. Sun Ze. Hati Xiao Yan melompat kencang setelah mendengar bentuk alamat ini. Xiao Yan jelas mengerti apa yang diwakili akhiran di belakang nama ini. Jelas, lelaki tua berjubah putih misterius ini jauh di dalam magma adalah seorang elit Douzun yang telah mengguncang benua pada satu waktu. Bab 903, Teknik Mengusir Api 5 Cincin. Pria tua berambut putih yang menyebut dirinya Yao Tianhuo itu tersenyum sedikit saat melihat perubahan ekspresi Xiao Yan. Dia segera melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu takut. Saat itu aku masih hidup. Aku yang sekarang hanyalah roh kecil. Mengingat kekuatanmu, itu sudah cukup untuk membunuhku. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega tanpa menyadarinya setelah mendengar ini. Dia cukup berhati-hati terhadap Douzun elit ini dengan asal yang misterius, terutama jika dia adalah pemilik sebelumnya dari api hati jatuh. Tianhuo Zunze bermain dengan api hati jatuh di tangannya. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan mengingat ingatannya. Dia menjentikkan jarinya dan api hati jatuh berubah menjadi ular api yang menembak ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima Fallen Heart Flame, tetapi tidak segera menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia membiarkannya berlama-lama di tangannya.
Hanya setelah dia gagal menemukan sesuatu yang salah dengan itu, dia dengan hati-hati menyerapnya ke dalam tubuhnya. Ketika dia mendapatkan kembali api hati jatuh, kehati-hatian dalam Xiao Yan akhirnya sedikit memucat. Dia segera tersenyum dan dengan sopan berkata, anak kecil ini ceroboh. Saya tidak menyadari bahwa Tuan Tua hadir di tempat ini. Harap bersabar jika saya telah menyinggung Anda. Petik 2. Tian Huo Zunze melambaikan tangannya dan melirik Xiao Yan. Dia segera menunjuk bayi api yang tidak terlihat dan bertanya dengan lemah, apakah kamu juga tertarik dengan api hati jatuh ini? Hati Xiao Yan menjadi dingin setelah mendengar pertanyaan Tian Huo Zunze. Dia segera tertawa kering dan berkata, itu adalah milik Tuan Tua ketika kamu masih hidup. Aku kecil untungnya mewarisi semacam api hati jatuh. Saya sudah puas. Anak kecil, jangan gunakan taktik seperti itu di depanku. Saat aku menggertak orang di benua Doqi, kakekmu mungkin belum lahir. Tian Huo Zunze tersenyum sambil menegur. Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit malu saat mendengar ini. Orang tua ini sudah lama melihat melalui pikirannya. Tatapan Tian Huo Zunze agak nostalgia saat dia melihat api hati jatuh. Dia perlahan berkata, api hati jatuh pertama yang saya temukan ketika saya datang untuk mencari tempat ini saat itu. Saya menghabiskan beberapa tahun sebelum untungnya menaklukkannya. Itu adalah nyala api di dalam tubuhmu sekarang. Xiao Yan mengangkat telinganya ketika dia tiba-tiba mendengar Tian Huo Zunze berbicara tentang masa lalu. Dia juga cukup memperhatikan masalah Valen Heart Flame. Saat itu, saya mengandalkan sedikit keterampilan yang saya miliki, dan dapat menjelajah kemanapun di dunia. Oleh karena itu, saya tidak pergi setelah menaklukkan Valen Heart Flame. Sebaliknya, saya dengan penasaran menyelidiki dunia magma yang dalam ini. Tian Huo Zunze menghela nafas panjang berisi desahan, merasa agak menyesal karena kecerobohannya saat itu. Setelah memasuki jauh ke dalam dunia magma, saya telah menemukan benih, api surgawi, di dalamnya. Penemuan ini membuat saya sangat bersukacita. Oleh karena itu, saya dengan rakus juga ingin menaklukkan benih, api surgawi, api hati jatuh. Pada akhirnya, dua api bercampur di dalam tubuhku. Tidak hanya mereka tidak dapat bergabung dengan sempurna, tetapi malah dikucilkan satu sama lain seperti musuh. Pertempuran, api surgawi, menyebabkan tubuhku terluka parah. Pada saat ini, saya tiba-tiba diserang. Tian Huo Zunze menghela nafas. Orang-orang kadal api itu. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao Yan saat dia bertanya. Sepertinya Anda juga telah melakukan kontak dengan mereka. Tian Huo Zunze juga agak terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka adalah orang-orang yang telah mengepung dan menyerang saya sebelumnya. Saya hanya menerobos masuk setelah tidak punya pilihan lain. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tertawa kering. Orang-orang kadal api itu tampaknya adalah penduduk asli yang tinggal di tempat ini. Mereka ada banyak. Selain itu, tidak ada kekurangan ahli pamungkas yang bisa melawan Douzun. Saat itu, saya bertemu dengan seorang ahli ras kadal kelas Douzun. Jika saya berada dalam kondisi puncak saya tidak akan takut akan hal itu. Sayangnya, pertarungan dua, api surgawi, telah menyebabkan tubuhku terluka parah. Anda juga bisa menebak akhir setelah itu. Saya menderita cedera fatal setelah pertempuran besar itu. Namun, untungnya para ahli ras kadal ini tidak tahu tentang kekuatan spasial. Oleh karena itu, mereka kesulitan menemukan tempat di mana saya bersembunyi. Mata Tian Huo Zunze memiliki penampilan yang agak mencengangkan. Tampaknya pertempuran besar saat itu telah mendarah daging dalam ingatannya. Meskipun saya berhasil menyembunyikan tubuh saya juga mengalami cedera serius. Tubuh saya secara bertahap runtuh tidak lama kemudian. Dengan nafas terakhirku, aku melepaskan Valen Heart Flame dewasa yang telah aku taklukkan. Jiwaku melekat pada benih api surgawi, berniat menggunakannya untuk bertahan hidup. Namun, setelah bertahun-tahun, jiwa saya tidak dapat bertahan. Jika tidak ada orang lain yang memasuki tempat ini dalam waktu 2 tahun, jiwaku mungkin akan benar-benar lenyap. Hati Xiao Yan bergerak sedikit setelah mendengar ini. Dari kata-kata ini, Tian Huo Zunze di depannya ini tidak bisa dikatakan mati total. Begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat Douzun, seseorang masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali kecuali jika rohnya tercerai-berai. Salah satu contohnya adalah Yao Lao. Selama tubuh yang bisa menampung jiwanya disempurnakan, dia akan bisa bangkit kembali dan kembali ke puncaknya. Namun, jiwa Yao Lao terpelihara dengan sempurna.
Jiwa Tianhuo Zunze di depannya ini, bagaimanapun, cukup tipis. Sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pulih. Setelah bertahun-tahun, tidak terduga bahwa benih, api surgawi, saat itu secara bertahap berevolusi menjadi bentuk api hati. Namun, itu masih pada tahap bayi. Tianhuo Zunze memberi isyarat dengan tangannya dan bayi Valen Heart Flame ditahan di dalamnya. Dia tersenyum sambil melirik Xiao Yan. Dia dengan samar bertanya, apakah kamu ingin mendapatkannya? Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan jujur kali ini. Dia segera dengan hormat berkata, Tuan Tua, beritahu anak kecil ini tentang kondisi Anda jika Anda bersedia memberi bayi Valen Heart Flame ini. Selama anak kecil ini mampu melakukannya, saya tidak akan menolak. Petik 2. Meskipun pihak lain telah mengatakan bahwa kondisinya saat ini adalah salah satu yang dapat dengan mudah dibunuh oleh Xiao Yan, dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata ini. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, pihak lain adalah Dou Zun asli. Xiao Yan tidak akan percaya bahwa dia tidak memiliki beberapa taktik tersembunyi. Oleh karena itu, lebih baik jika Xiao Yan bertindak lebih sopan sebelum dia menjadi percaya diri. Ekspresi Tianhuo Zunze tidak berubah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia merenung sejenak sebelum perlahan berbicara, bukan tidak mungkin bagimu untuk memilikinya. Namun, Anda harus membantu saya yang lama. Tentu saja, Anda dapat yakin bahwa saya akan memberi Anda hadiah yang cukup. Petik 2. Tuan Tua, tolong bicara. Hati Xiao Yan tergerak saat dia berbicara sambil tersenyum. Aku bisa melihat bahwa kekuatan api di dalam tubuhmu sangat kuat. Selain itu, nyala api itu mengandung aura kayu yang sangat redup. Saya pikir Anda harus menjadi seorang alkemis, bukan? Selain itu, kemungkinan tingkat alkemis Anda cukup tinggi untuk menaklukkan api hati jatuh, bukan? Tianhuo Zunze tersenyum saat dia berbicara. Dia memang layak menjadi Dou Zun Elite. Yang tersisa hanyalah gumpalan jiwa, tetapi penglihatannya masih sangat tajam. Xiao Yan diam-diam memuji sambil mengangguk sedikit. Karena kamu adalah seorang alkemis, kamu juga harus tahu cara memperbaiki roh yang terluka, bukan? Tianhuo Zunze tertawa pelan. Mata Xiao Yan menyipit saat dia menggumamkan, seperti yang diharapkan, dengan tenang di dalam hatinya. Setan tua kelas Dou Zun ini adalah beberapa monster yang sulit dibunuh. Selama sedikit jiwa mereka tersisa, mereka bisa menjadi ulet ini. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan tapi wajahnya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Membantu ahli kelas Dou Zun memperbaiki jiwanya bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, dia baru saja bertemu Tianhuo Zunze, dan sama sekali tidak mengetahui karakter pihak lain. Jika dia secara acak membantu dan membiarkan yang terakhir pulih, pihak lain mungkin akan datang dan merebut api surgawi di tubuhnya. Apa yang akan dia lakukan? Haha, anak kecil, kamu dapat yakin bahwa selama kamu dapat memperbaiki jiwaku yang lama, aku yang lama bersumpah bahwa aku tidak akan menyakitimu di masa depan. Tianhuo Zunze tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Dia perlahan berbicara sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Cincin penyimpanan seputih salju dari kerangka di sampingnya terbang dan jatuh ke tangannya. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan berwarna putih pucat muncul di depannya. Binatang terbang, yang memancarkan api dari tubuh mereka, tergambar di atasnya. Ini adalah teknik Dou yang membuat diriku yang dulu terkenal saat itu, teknik mengusir api 5 cincin. Haha, tidak tepat untuk menggambarkannya sebagai teknik Dou. Itu harus digambarkan sebagai metode pengendalian api. Tianhuo Zunze melemparkan gulungan itu ke Xiao Yan dan berkata, selama kamu membantuku yang lama, benda ini akan menjadi milikmu. Jika Anda meragukan ketulusan saya yang lama, Anda dapat mengambil gulungan itu terlebih dahulu. Belum terlambat bagi Anda untuk membantu saya memperbaiki jiwa saya setelah Anda menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Xiao Yan dengan hati-hati menerima gulungan itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan hati-hati menariknya terbuka perlahan. Teknik pengusir api 5 cincin, keterampilan kontrol nyala. Teknik ini dibagi menjadi 5 kategori berdasarkan bentuk binatang, serigala, macan tutul, singa, harimau, ular. Setiap jenis binatang memiliki roh apinya sendiri. Setelah penguasaan penuh dari teknik api ini, kelima binatang itu dapat berkumpul dan membentuk formasi api pengusir api 5 cincin. Ia memiliki kekuatan yang sangat besar untuk merebus laut dan membakar langit.
Tatapan Xiao Yan menyapu perkenalan yang agak sederhana ini secara perlahan. Tatapannya segera berhenti pada baris terakhir kata-kata kecil. Jika 4 dari 5 binatang diaglomerasi dari api surgawi, kekuatan teknik ini sebanding dengan teknik Do kelas Tian. Teknik Do kelas Tian. Mata Xiao Yan menatap tegas pada 4 kata ini. Dia menghirup udara dingin di dalam hatinya. Dia bahkan belum pernah mendengar informasi sedikit pun tentang teknik Do kelas Tian selama bertahun-tahun ini. Teknik Do kelas tertinggi yang pernah dia hubungi kemungkinan adalah keterampilan segel dewa yang diberikan Sun Er kepadanya. Meskipun begitu, seseorang harus mencapai penguasaan penuh untuk melangkah ke pintu masuk teknik Do kelas Tian. Mungkinkah yang disebut teknik mengusir api 5 cincin ini juga memiliki kekuatan menakutkan seperti ini? Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah pikirannya terguncang untuk sementara waktu. Dia sedikit mengerucutkan bibirnya. Sebuah teknik pengendalian api. Dia memang belum pernah berlatih sebelumnya. Biasanya, kendalinya terhadap api surgawi, untuk menyerang cukup sederhana. Teknik mengusir api 5 cincin ini memang cocok untuknya. Akankah bagian di mana 4 dari 5 binatang diaglomerasi dari api surgawi, berarti bahwa seseorang membutuhkan 4 jenis api surgawi? Xiao Yan tertawa pahit ketika dia berpikir sampai saat ini. Saat ini, interior tubuhnya hanya ada 3 macam. Dia tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum dia bisa mencapai tahap itu. Namun, bahkan jika titik ini dihilangkan, apa yang disebut teknik mengusir api 5 cincin ini benar-benar menarik bagi Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut mengetuk gulungan di tangannya. Dia terdiam cukup lama. Tian Huo Zunze tidak menekannya. Yang terakhir dilakukan adalah dengan tenang menonton Xiao Yan. Suasana hening berlanjut selama beberapa menit sebelum Xiao Yan menghela napas panjang. Matanya yang cerah melirik ke arah Tian Huo Zunze saat dia perlahan berkata, "Aku bisa membantu Tuan Tua memperbaiki jiwanya. Namun, saya harap Tuan Tua setuju untuk menambahkan kondisi lain." Bab 904, Keberadaan Misterius. Tian Huo Zunze terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahuku bagaimana kondisinya?" Xiao Yan menatap tajam ke arah Tian Huo Zunze. Dia dengan lembut berkata, "Saya harap Tuan Tua itu akan melindungi saya yang kecil selama 1 tahun jika Anda benar-benar memulihkan kekuatan Anda." "Melindungimu selama 1 tahun." Tian Huo Zunze tercengang saat mendengar ini. Senyum yang mengandung makna yang lebih dalam segera muncul di wajahnya. "Anak kecil, kamu benar-benar tidak menderita kerugian apapun. Anda benar-benar meminta saya untuk menjadi pengawal selama 1 tahun. Anda harus tahu bahwa seorang elit Douzun bukanlah seseorang yang hanya bisa dimintai bantuan oleh orang biasa." Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Waktu 1 tahun hanyalah waktu yang singkat bagi seorang ahli kekuatan Tuan Tua. Selain itu, saya juga sadar bahwa selama Tuan berhasil memperbaiki jiwanya, tidak akan terlalu sulit bagi Anda untuk menghidupkan kembali. Saya pikir ini cukup bagi saya untuk menyewa Tuan Tua selama 1 tahun, bukan?" Petik 2. Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana berbicara. Tidak masalah bagiku untuk melindungimu selama 1 tahun. Tentu saja, prasyaratnya adalah kamu bisa memperbaiki semangatku. Dengan kekuatan roh saya saat ini, saya tidak akan bisa bertahan selama beberapa tahun. Tian Huo Zunze merenung sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan suara serius. "Tuan Tua, Anda dapat yakin. Ini bukan pertama kalinya saya membantu seseorang memperbaiki jiwanya. Saya dapat dianggap memiliki beberapa pengalaman. Meskipun roh Anda terluka parah, bukan tidak mungkin untuk diperbaiki." Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Dia telah mewarisi cukup banyak formula obat dari Yao Lao. Tidak ada kekurangan formula obat untuk pil obat yang menyembuhkan jiwa seseorang. Namun, bahan obat yang mereka butuhkan adalah hal yang cukup sulit ditemukan. Seseorang akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukannya. Semoga aku yang dulu tidak salah. Tian Huo Zunze menatap Xiao Yan dengan mata yang dalam. Setelah itu, dia berhenti ragu-ragu. Dia melemparkan dengan tangannya dan tubuh bayi Valen Heart Flame yang ada di tangannya melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima Valen Heart Flame ini. Ketika dia melakukan kontak dengannya, dia bisa merasakan kelemahan benda kecil ini. Dia segera dengan paksa menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia dengan cepat mengeluarkan Flame Gathering Pot dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menempatkan api ke dalamnya.
Sebuah kehangatan samar meringkuk setelah Valen Heart Flame memasuki Flame Gathering Pot. Xiao Yan secara bertahap bisa merasakan riak tak terlihat diam-diam menyebar. Menjadi sangat akrab dengan Valen Heart Flame, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa riak tak terlihat ini adalah hal yang dibutuhkan menara pemurnian Ki Langit berkobar. Xiao Yan menghela nafas seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari beban besar setelah menyelesaikan masalah akademi dalam. Dia mengayunkan tangannya dan menyimpan Flame Gathering Pot ke dalam storage ring-nya. Setelah itu, dia melambaikan teknik mengusir api 5 cincin di tangannya ke Tianhuo Zunze. Dia tersenyum dan berkata, aku yang kecil akan tidak sopan dan menerima hal ini. Xiao Yan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya setelah berbicara. SL, tidak sopan mengambil sesuatu apalagi dia belum mendapatkannya. Tianhuo Zunze tanpa sadar menggelengkan kepalanya tak berdaya saat melihat aksi Xiao Yan. Dia memegang cincin penyimpanan seputih salju itu sebelum melihat ketumpukan tulang. Dia menghela nafas, tolong ambil juga tulang-tulangku ini. Ada juga beberapa kegunaan khusus untuk tulang dari seorang elit Dousun. Xiao Yan tentu saja tidak akan menolak permintaan kecil Tianhuo Zunze ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan kekuatan isap melonjak sebelum dia menarik tumpukan tulang ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya setelah melakukan semua ini. Tatapannya beralih ke area di luar penghalang cahaya. Magma merah cerah tampaknya tidak memiliki manusia kadal. Namun, Xiao Yan, yang pernah menderita beberapa kerugian, tahu bahwa sosok orang ini sangat sulit untuk dirasakan di dalam magma. Dia mungkin akan menemukan jejaknya saat dia keluar. Pada saat ini, Xiao Yan tidak dapat berurusan dengan begitu banyak orang kadal. Selain itu, dari apa yang dikatakan Tianhuo Zunze, tampaknya ada ahli dari ras kadal yang kekuatannya dapat melawan Dousun. Jika Xiao Yan bertemu dengan orang-orang kadal dari kelas itu sekarang, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri. Orang-orang kadal api itu sangat sensitif terhadap aliran magma. Setiap gerakan kecil di dalam magma akan ditemukan oleh mereka. Selain itu, ada sejumlah besar dari mereka. Semakin banyak Anda membunuh, akan semakin banyak. Pada akhirnya, Anda akan menarik orang-orang yang benar-benar kuat di dalam suku. Pada saat itu, semuanya akan berakhir merepotkan. Tianhuo Zunze diingatkan di samping. Saat ini, dia perlu mengandalkan Xiao Yan untuk membantunya memperbaiki jiwanya. Wajar jika dia tidak hanya melihatnya dicabik-cabik oleh orang-orang ular itu. Xiao Yan mengangguk sedikit sebelum berbicara dengan cemberut, di atas magma ini adalah Akademi Jianan. Kemungkinan akan ada konsekuensi yang tak terbayangkan jika orang-orang ini menyerang suatu hari nanti. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Makhluk hidup ini hanya bisa bertahan hidup di dalam magma. Jika mereka meninggalkan magma, mereka akan berakhir seperti ikan yang kehabisan air dan akhirnya mati secara otomatis. Tianhuo Zunze berbicara dengan lemah. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia tertawa getir, saya bertanya-tanya bagaimana orang-orang ini diciptakan. Alam memang penuh dengan misteri. Apalagi tempat ini bahkan bukan bagian bawah magma. Aku ingin tahu apa yang bisa ada lebih jauh di bawah. Petik 2. Xiao Yan berhenti tiba-tiba ketika dia baru saja berbicara sampai saat ini. Ini karena dia melihat wajah Tianhuo Zunze di samping ditutupi oleh kengerian yang sulit disembunyikan. Tianhuo Zunze membuka mulutnya saat kengerian muncul di wajahnya. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir dari bawah kakinya ke atas kepalanya. Sial, tempat menakutkan macam apa ini? Itu benar-benar menyebabkan seorang ahli, yang sudah menjadi Douzun, mengungkapkan ekspresi seperti itu. Suasana aneh dan tidak biasa tetap ada di tempat ini. Itu lama kemudian sebelum suara terengah-engah Tianhuo Zunze memecah kesunyian. Anak kecil, karena kamu membantuku, aku akan menyarankan kamu untuk tidak penasaran dan menunduk. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang ada di bawah, saya samar-samar dapat merasakan bahwa ada keberadaan yang sangat menakutkan di sana. Tianhuo Zunze menghirup udara dalam-dalam, melambaikan tangannya, dan perlahan berbicara. Xiao Yan menelan ludahnya saat melihat ekspresi serius dari Tianhuo Zunze ini. Dia buru-buru mengangguk. Apakah ada keberadaan kelas Douseng di dunia magma di bawah ini yang dapat menyebabkan seorang elit Douzun menjadi takut seperti ini? Saya bisa merasakannya secara samar-samar hanya pada saat tubuh fisik saya hancur. Jika itu adalah waktu lain, saya pasti akan kesulitan merasakannya.
Terlebih lagi, kadang-kadang, saya berpikir bahwa ras kadal api misterius ini bisa menjadi penjaga dasar dunia magma. Tianhuo Zunze perlahan menambahkan. Xiao Yan menyeka keringat dingin. Dunia magma tanpa batas ini menjadi semakin misterius di dalam hatinya. Tidak hanya mampu menciptakan dua api hati jatuh, tetapi bahkan mampu menciptakan ras aneh seperti kadal api. Bahkan ada keberadaan misterius yang bahkan ditakuti oleh elit Douzun di bawah. Sepertinya aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin, Xiao Yan bergumam di mulutnya saat dia membuat keputusan untuk meninggalkan dunia magma sialan ini secepat mungkin. Tempat ini benar-benar membuatnya merasakan terlalu banyak tekanan. Kamu harus memulihkan kekuatanmu terlebih dahulu jika kamu ingin pergi. Dengan Douqi saat ini di dalam tubuh Anda, akan sulit bagi Anda untuk berhasil mencapai permukaan magma. Tempat ini sangat aman. Anda tidak perlu khawatir ditemukan oleh mereka. Anda bisa menunggu sampai Anda aman sebelum berlatih, teknik mengusir api 5 cincin. Tubuh Anda memiliki api surgawi. Jika Anda menggunakan teknik pengendalian api ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Tianhuo Zunze membuka mulutnya dan menyarankan dari samping. Xiao Yan mengangguk. Setelah pertempuran besar tadi, Douqi di dalam tubuhnya telah habis. Untuk menghindari ditemukan oleh orang-orang kadal api itu, dia harus dalam kondisi puncaknya. Dengan pemikiran ini melintas di hatinya, Xiao Yan dengan cepat duduk bersila. Tangannya baru saja membentuk segel latihan ketika hatinya bergerak. Kedua jarinya bergetar dan manik berwarna merah muncul. Manik-manik ini diperoleh dari interior orang-orang kadal api itu. Manik api. Tianhuo Zunze terkejut saat melihat manik merah di tangan Xiao Yan. Dia segera mengangguk dan berkata, tidak terduga bahwa Anda dapat menemukan harta karun ini di dalam tubuh orang kadal. Benda ini mungkin mengandung energi afinitas api yang sangat padat tetapi terlalu liar dan ganas. Kemungkinan ada risiko yang cukup besar dalam mengkonsumsinya. Petik 2. Xiao Yan tersenyum. Mungkinkah energi afinitas api lebih ganas daripada api surgawi? Memiliki dua jenis api surgawi, Xiao Yan dapat menggunakan metode yang paling kuat untuk menyaring dan menelannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dan manik berwarna merah itu mendarat di mulutnya. Itu seperti sekelompok api yang mengikuti tenggorokan Xiao Yan dan memasuki tubuhnya. Kulit Xiao Yan juga berubah merah membara pada saat ini. Tianhuo Zunze mengerutkan alisnya saat melihat Xiao Yan mengabaikan nasihatnya dan menelan manik api itu. Dia segera mengingat sesuatu dan tertawa. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, aku lupa bahwa kamu memiliki api surgawi. Mata Tianhuo Zunze berhenti di tubuh Xiao Yan. Hanya ketika kulit yang terakhir berangsur-angsur pulih menjadi normal, dia akhirnya mengangguk. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya, melihat magma merah cerah, dan menghela nafas. Gumamnya, tidak terduga, aku yang dulu bertahan untuk melihat matahari lagi. Tampaknya surga benar-benar tidak ingin membunuhku. Hal yang ditelan Xiao Yan adalah manik api, dasar yang tidak bisa dianggap sebagai level tinggi. Oleh karena itu, dia hanya menghabiskan sekitar 20 menit sebelum benar-benar menyempurnakan manik api. Setelah itu, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia merasakan Douqi yang dengan cepat memenuhi tubuhnya. Ini memang tonik yang cukup bagus. Dengan mengandalkan manik-manik api, ini di dalam cincin penyimpanan, saya seharusnya bisa berhasil mencapai bintang 6 Do Huang. Namun, saya harus bergegas dan meninggalkan tempat ini sekarang. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia merasakan bagian dalam tubuhnya secara bertahap dipenuhi dengan Douqi. Saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk menggunakan kekuatan spasial untuk menyembunyikan pergerakan magma. Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya. Mengingat kondisiku saat ini, aku tidak akan bisa bertahan lama. Tianhuo Zunze tersenyum dan berbicara. Dia menoleh dan melihat Xiao Yan berdiri. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Hatinya bersukacita karena tidak melakukan hal yang sembrono karena kepalanya sudah pusing dengan keuntungan. Tianhuo Zunze ini mungkin berada dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi jelas bahwa dia bukan tanpa kemampuan untuk membalas seperti yang dia klaim. Tianhuo Zunze menggerakkan segel tangannya sedikit setelah melihat ini. Xiao Yan menempatkan cincin penyimpanan berwarna putih di jarinya, dan sosok buram melintas dan memasukinya. Riak samar menyebar dari cincin penyimpanan itu, membuat penghalang cahaya di depan Xiao Yan perlahan-lahan berpisah. Penghalang cahaya baru saja terbelah saat Xiao Yan melangkah maju.
Tubuhnya berubah menjadi sosok berwarna hijau. Setelah itu, dia melesat maju seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spasial samar menyebar dari cincin penyimpanan berwarna putih, benar-benar memperkuat riak magma di sekitarnya. Saat penghalang cahaya berpisah, Xiao Yan dan Tianhuo Zunze tidak menemukan bahwa beberapa lusin pilar cahaya selebar kaki sedikit terbuka di dasar dunia magma merah tua. Itu membuka dan menutup, muncul seperti sepasang mata. Sosok Xiao Yan diam-diam terbang melalui magma sebelum hatinya tiba-tiba bergerak. Tangannya, yang berada di lengan bajunya, bergetar dan batu giok yang terfragmentasi muncul di dalamnya. Pada saat ini, batu giok kuno, yang hampir tidak pernah bereaksi, memancarkan kehangatan yang samar. Tangan Xiao Yan dengan lembut menggosok batu giok kuno itu. Badai muncul di dalam hatinya. Ini karena batu giok ini secara mengejutkan merupakan pusaka dari klan Xiao. Giok Dewa Kuno Tuoshi. Bab 905, Aktivitas Tuoshi Dewa Kuno Giok. Gelombang besar yang menggetarkan jiwa muncul di dalam hati Xiao Yan. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya. Tangan di bawah lengan bajunya dengan lembut membelai giok Dewa Kuno Tuoshi, dan dia segera menghirup udara dalam-dalam. Giok kuno, yang sudah lama tidak menunjukkan aktivitas apapun, memiliki gerakan yang tidak biasa muncul pada saat ini. Gelombang samar kemerahan naik di tubuh batu giok berwarna putih. Jelas, itu karena area magma ini, atau lebih tepatnya, dunia magma di bawah. Hati Xiao Yan merasa 80% yakin bahwa sepertinya ada beberapa keberadaan yang terkait dengan giok Dewa Kuno Tuoshi di dasar dunia magma di mana seseorang kesulitan melihat. Perasaan mendidih diam-diam muncul di hati Xiao Yan ketika dia mengingat apa yang dikatakan Sun Er saat itu. Giok Dewa Kuno Tuoshi ini ditinggalkan oleh seorang elit Doudi. Doudi, ahli yang berdiri di puncak dunia ini. Jenis kekuatan yang dimiliki oleh seorang ahli yang telah memperoleh level itu adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan secara pribadi oleh Xiao Yan. Namun, dia masih bisa menebak secara samar bahwa itu cukup menakutkan untuk bisa mengguncang langit dan bumi dengan satu tangan. Sesuatu yang ditinggalkan oleh elit Doudi seperti itu sudah cukup untuk menimbulkan badai berdarah di benua Douqi ini. Tentu saja, hal yang tertinggal juga harus memiliki kualifikasi untuk mengaduk kekacauan ini. Sederhananya, jika Xiao Yan dapat memperoleh barang apapun yang ditinggalkan oleh seorang Doudi, dia mungkin memiliki modal yang memungkinkannya untuk benar-benar bersaing dengan Hall of Souls. Poin ini sangat menarik bagi Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan seperti ikan saat dia diam-diam memotong magma. Matanya tanpa sadar melirik ke belakang. Magma merah menutupi pandangannya tetapi dia masih bisa samar-samar melihat kegelapan yang menyebabkan seseorang takut akan dasar dunia magma. Tempat itu mungkin memiliki sedikit informasi terkait dengan Dewa Kuno Tuoshi. Panas yang membara di mata Xiao Yan berlanjut sejenak. Ketika Xiao Yan berangsur-angsur pulih dari keterkejutannya, dia perlahan mengeluarkan napas. Panas yang berapi-api perlahan menyebar. Dia tidak membalikkan tubuhnya dan menuju ke dasar magma meskipun dia tahu tempat itu bisa menarik perhatian Dewa Kuno Tuoshi Jade. Ini karena dia juga mengerti betapa berbahayanya tempat itu. Saat ini dia memang membutuhkan kekuatan untuk menyelamatkan ayahnya dan Yao Lao. Namun, prasyaratnya adalah dia harus tetap hidup. Tentu saja, Xiao Yan telah melakukan banyak hal yang mempertaruhkan nyawanya di masa lalu. Namun, dia selalu memiliki garis bawah. Kali ini, jika dia segera berbalik dan memasuki dasar magma misterius itu, Xiao Yan tidak yakin dia bisa melarikan diri hidup-hidup. Jika dia kehilangan nyawanya, kekuatan besar tidak akan berguna lagi. Dia bukan lagi pemuda sembrono dari tahun-tahun sebelumnya. Dia tahu hal-hal apa yang layak dilakukan dan bagaimana melakukannya. Selain itu, giok Dewa Kuno Tuoshi adalah kunci yang membuka benda yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tuoshi. Apa yang bisa dia lakukan jika benda yang ada di dasar magma benar-benar sesuatu yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tuoshi? Xiao Yan jelas mengerti bahwa kunci di tangannya hanyalah sebagian dari kunci lengkap. Dengan memegang pecahan kunci, kemungkinan dia hanya bisa melihat benda itu dan menghela nafas bahkan jika dia berhasil mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tuoshi. Dengan kekuatannya saat ini, Xiao Yan bahkan tidak mampu menerobos orang-orang kadal api, apalagi keberadaan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh Tianhuo Zunze. Dia mungkin berakhir dengan akhir yang menyedihkan dari kembali dengan tangan kosong setelah membayar harga yang lumayan. Harga semacam ini bukanlah sesuatu yang Xiao Yan mampu.
Banyak pikiran terbang di sekitar hati Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan secara bertahap menjadi tenang. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa memutar kepalanya. Setelah itu, dia mengembalikan batu giok kuno di cincin penyimpanannya tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tubuhnya masih memiliki jiwa Tian Huo Zunze. Orang ini bukan Yao Lao. Sesuatu seperti giok dewa kuno Tuosi, yang cukup untuk membangkitkan kecemburuan seorang elit Douzun, tidak boleh dibocorkan kepada orang lain. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan tegas mengunci apapun yang terjadi di tempat ini di dalam hatinya. Mungkin ketika dia memiliki kekuatan asli di masa depan, dia akan dapat secara terbuka kembali ke dunia magma ini dan menyelidikinya. Dia harus menjaga rahasia ini sendirian. Dia tahu bahwa jika masalah ini menyebar, Akademi Jianan tidak akan pernah mengalami hari yang damai lagi. Namun, waktu itu jelas bukan sekarang. Xiao Yan perlahan menekan kegembiraan di hatinya. Lengan bajunya bergetar hebat dan Doqi meludah sejak saat itu. Kecepatan renangnya tiba-tiba dipercepat. Dengan Tian Huo Zunze menyembunyikan aliran magma, dia bisa meningkatkan kecepatannya tanpa rasa takut karena dia tidak akan dirasakan oleh orang-orang kadal api itu. Dengan bantuan Tian Huo Zunze kali ini, perjalanan Xiao Yan sangat mulus. Sekitar 10 menit lebih kemudian, dia meninggalkan area di mana orang-orang kadal api berada. Suhu dan tekanan di dalam magma saat ini juga melemah. Jelas, dia tidak jauh dari permukaan laut magma. Xiao Yan perlahan menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia melihat magma yang cerah di atas sebelum segera menundukkan kepalanya. Melihat dunia magma di belakangnya, dia bergumam dalam hatinya, aku akan kembali lagi. Splash! Permukaan laut magma yang tenang, tidak ada angin dan ombak. Hanya ada sedikit suara gelembung yang pecah. Seluruh dunia magma masih sepi. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus permukaan air terdengar. Segera, sosok manusia, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api berwarna hijau, bergegas keluar dari magma. Akhirnya, sosok itu melayang di udara. Wajah terengah-engah sosok itu mengungkapkan senyum setelah nyaris lolos dari kematian. Saya akhirnya meninggalkan tempat sialan itu. Xiao Yan menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tersenyum. Menjelajahi bawah tanah kali ini benar-benar berisiko. Namun, untungnya dia mendapatkan manfaat yang sepenuhnya sebanding dengan risikonya. Tidak hanya dia benar-benar menyelesaikan kekhawatiran tentang menara pemurnian Ki Langit berkobar, tetapi dia juga memperoleh keterampilan pengendalian api yang sebanding dengan teknik Dou kelas Tian pada penguasaan keterampilan. Tentu saja, yang paling penting adalah Xiao Yan sekali lagi mendapatkan jiwa ahli kelas Douzun. Selama Xiao Yan memperbaiki jiwanya, petarung pamungkas kelas Douzun akan muncul di samping Xiao Yan di masa depan. Petarung kelas Douzun. Kekuatan kuat macam apa ini? Meski hanya bertahan 1 tahun, waktu itu akan cukup untuk Xiao Yan. Dia akhirnya memiliki bantuan yang sangat kuat yang akan sangat membantu di masa depan. Xiao Yan menunduk dan melirik cincin penyimpanan seputih salju di jarinya. Itu terbuat dari batu giok putih salju dan terasa sangat indah. Seseorang akan merasakan perasaan halus saat bersentuhan. Ada juga perasaan ramping untuk itu. Orang dahulu mengatakan bahwa seorang pria itu seperti batu giok. Yang mereka maksud adalah perasaan semacam ini yang membuat seseorang merasa santai. Sudut mulut Xiao Yan terbuka tanpa sadar. Adegan ini membuatnya tiba-tiba teringat adegan pertemuan pertamanya dengan Yao Lao di kota Wutang saat itu. Hatinya merasakan kehangatan yang samar saat dia mengingatnya saat ini. Jari Xiao Yan dengan lembut menggosok segel api di dahinya. Tinjunya tanpa sadar diperketat. Gumaman rendah pada dirinya sendiri terdengar di dalam hatinya, Hall of Souls. Tunggu saja, aku akan datang dan menemukanmu. Pada saat itu, kami akan menyelesaikan semua skor kami. Saya akhirnya bisa melihat dunia di luar magma lagi. Betapa aku merindukannya, sosok jubah putih ilusi Tian Huo Zunze melayang keluar dari storage ring. Dia melihat ke dinding gunung di sekitarnya dan menghela nafas. Xiao Yan tersenyum. Tangannya menghadap dinding gunung saat sosok hitam melesat dengan eksplosif. Akhirnya, sosok hitam itu berubah menjadi penguasa suan berat dan mendarat di tangannya. Xiao Yan, jiwaku saat ini sangat lemah dan tidak bisa muncul terlalu lama. Saya akan menyerahkan masalah memperbaiki semangat saya kepada Anda. Anda pasti harus ingat bahwa semangat saya hanya dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Oleh karena itu, Anda harus memanfaatkan waktu sepenuhnya. Tian Huo Zunze menghela nafas secara emosional.
Dia berbicara dengan sungguh-sungguh saat tatapannya beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, Tuan Tua, yakinlah bahwa Xiao Yan bukan tipe orang yang tidak akan melakukan apa-apa setelah menerima hadiah. Tidak lama kemudian, Xiao Yan akan memulai perjalanannya ke Central Plains. Jika Xiao Yan ingin bertahan di tempat di mana yang kuat berkumpul, dia akan membutuhkan kekuatan, terlepas dari apakah itu berasal dari dia atau lingkungannya. Jika dia bisa dengan cepat memperbaiki jiwa Tian Huo Zunze, Xiao Yan akan memiliki pembantu tambahan di sampingnya. Ini hanya menguntungkan Xiao Yan tanpa merugikannya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan memotong ujung-ujungnya sehubungan dengan masalah ini. Tian Huo Zunze mengangguk puas. Dia perlahan berkata, Anda dapat bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan ketika Anda berlatih, teknik mengusir api 5 cincin. Karena Anda telah membantu saya yang lama secara alami tidak akan pelit kepada Anda. Petik 2. Kalau begitu, anak kecil ini akan berterima kasih padamu. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia mendengar ini dan berterima kasih kepada Tian Huo Zunze. Tian Huo Zunze melambaikan tangannya. Mungkin itu karena dia telah menggunakan kekuatan spasial sebelumnya tetapi rohnya saat ini menjadi jauh lebih ilusi. Dia hanya bisa mengeluarkan senyum pahit setelah melihat ini. Setelah itu, dia menghela nafas, dan tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok cahaya yang memasuki cincin putih saljunya. Xiao Yan merentangkan tangannya setelah melihat Tian Huo Zunze memasuki ring sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke lubang dalam yang mencapai bagian bawah menara pemurnian Ki Langit berkobar. Namun, tubuhnya tidak bergerak. Dia ragu-ragu. Saat ini, dia semakin dekat dengan kelas bintang 6 Do Huang. Menurut perkiraannya, efek aneh dari manik api itu paling banyak memungkinkan dia untuk memasuki level bintang 6 Do Huang dalam sebulan. Dunia magma ini mungkin penuh dengan bahaya. Namun, ini memang tempat harta karun pelatihan untuk Xiao Yan. Waktu di mana dia akan pergi ke dataran tengah menjadi semakin singkat. Dia harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya untuk meningkatkan kemampuannya. Ini karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia bukan siapa-siapa di dataran tengah, tempat naga dan harimau berada. Itu bukan masalah sederhana jika dia ingin mendapatkan 10 besar dalam pil gathering di mana berbagai alkemis dari seluruh benua berkumpul. Semua ini mengharuskan dia untuk melakukan banyak usaha. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia tidak ragu-ragu saat tubuhnya bergegas ke gua gunung di dinding. Gua ini berada di depan tebing yang sangat besar. Ranting-ranting pohon menutupi dan menyembunyikan tebing gunung. Bahkan jika seseorang berjalan mendekatinya, seseorang tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Xiao Yan telah menempatkan jebakan sederhana di pintu masuk gua yang memungkinkan dia untuk dengan cepat merasakan siapapun yang memasukinya. Selama perjalanan eksplorasinya, dia telah memperoleh 100 manik-manik api, yang cukup untuk digunakan selama periode pelatihan ini. Mereka kemungkinan akan cukup mendukungnya untuk mencapai level bintang 6 Do Huang. Karena itu, dia perlu memastikan bahwa tidak ada yang akan mengganggunya. Tubuh Xiao Yan memasuki gua sebelum dia dengan cepat duduk bersila. Wajahnya serius. Kali ini, dia perlu menggunakan kecepatan tercepat untuk melakukan terobosan untuk menjadi bintang 6 Do Huang.